Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mariyati. Saya sebagai moderator di kelompok 8 ini. Kelompok 8 ini memiliki tema yaitu mengembangkan rancangan bahan ajar PBSI sesuai dengan standar kompetensi di SMA. Ya, selanjutnya pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu saudari Cindy, yaitu mengenai hakikat pengembangan bahan ajar. Kepada saudari Cindy, saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Cindy Juliana Indah akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan bahan ajar. Hakikat pengembangan bahan ajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum, silabus, dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Menurut Depdiknas 2006 halaman 449, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini itu sangat penting karena guru itu akan berpatok kepada kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai ajuan atau anjuran untuk atau pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran ini sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai silabus. Menurut Depdiknas 2006 halaman 463, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup SK, KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat pembelajaran. Jadi silabus di sini tuh kita tuh harus menyiapkan apa saja yang harus disiapkan dalam pembelajaran, entah itu dari waktu yang dibutuhkan, alokasi waktu, sumber alat yang menunjang pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Omar Hakim 1990 halaman 74 mengatakan bahwa perencanaan program pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, rencana program pembelajaran adalah suatu upaya untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai kegiatan pembelajaran tersebut, kita tuh perlu ditetapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih disampaikan untuk saudari Cindy. Selanjutnya yaitu poin B yang mengenai hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, dalam hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini terdapat karakteristik pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi yang mendasar ialah kemampuan menangkap makna dan pesan, termasuk menafsirkan dan menilai serta mengekspresikan diri dengan bahasa, sehingga mempertajam kepekaan dan meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, dan daya kreativitas. Nah, langsung saja pada karakteristik pelajaran bahasa yang komunikatif tersebut menekankan pada yang A, tujuan pelajaran difokuskan pada semua kompetensi komunikasi dan tidak dibatasi pada kompetensi struktur bahasa atau linguistik.
Yang ke-B, cara pelajaran didesain untuk mengajak siswa dalam menggunakan bahasa yang fungsional, otentik, dan pragmatis untuk tujuan yang mempunyai makna tertentu. Kemudian yang ke-C, kelancaran dan ketepatan dipandang sebagai prinsip-prinsip pelengkap yang mendasari teknik. Teknik komunikatif, kadang-kadang kelancaran mungkin harus dapat ditekankan pada ketepatan, agar siswa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan makna yang diharapkannya. Kemudian yang ke-D, dalam kelas yang komunikatif, siswa pada hakikatnya harus menggunakan bahasa secara produktif dan dapat diterima dalam konteks tanpa latihan atau persiapan. Nah, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia menekankan pada aspek kinerja dan kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa, yaitu komunikatif yang mencerminkan ciri khas pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, pelajaran tidak bertitik tolak pada sistem bahasa, melainkan bertitik tolak pada bagaimana menggunakan bahasa secara baik dan benar sesuai dengan sistem bahasa itu. Nah, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup 4 keterampilan yang sering kita dengar atau mungkin kita pelajari juga, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan mendengarkan dan berbicara ini berkaitan dengan bahasa lisan, sedangkan keterampilan membaca dan menulis ini berkaitan dengan bahasa tulis. Nah, langsung saja ke poin B, yaitu prinsip pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Prinsip yang mendasari guru mengajarkan bahasa Indonesia sebagai sebuah keterampilan antara lain mengintegrasikan antara bentuk dan makna, penekanan pada kemampuan berbahasa praktis, dan interaksi yang produktif antara guru dengan siswa. Prinsip pertama menyarankan agar pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang diperoleh ini berguna dalam komunikasi sehari-hari. Nah, prinsip yang kedua ini menekankan bahwa melalui pengajaran bahasa Indonesia, siswa diharapkan mampu menangkap ide yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis juga. Nah, yang prinsip ketiga ini mengharapkan agar di kelas bahasa itu tercipta masyarakat pemakai bahasa Indonesia yang produktif. Tidak ada peran guru yang dominan. Guru ini diharapkan sebagai pemicu kegiatan berbahasa lisan ataupun tulis. Peran guru sebagai pemberi informasi pengetahuan bahasa Indonesia agar dihindari. Gambaran tujuan dan prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di atas saat ini masih jauh penerapannya di sekolah ataupun di kelas. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Poin C yang akan dijelaskan oleh Saudari Isna. Kepada Saudari Isna, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Hermisa akan memaparkan materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada poin C. Kelancaran dan ketepatan dipandang sebagai prinsip-prinsip pelengkap yang mendasari teknik-teknik komunikatif. Kadang-kadang kelancaran mungkin harus dapat ditekankan daripada ketepatan agar siswa dapat menggunakan bahasa sesuai dengan makna yang diharapkan. Dan selanjutnya poin D. Dalam kelas yang komunikatif, siswa pada hakikatnya harus menggunakan bahasa secara produktif dan dapat diterima dalam konteks yang tanpa latihan atau persiapan. Pelajaran bahasa dan sastra Indonesia menekankan pada aspek kinerja dan kemahiran berbahasa Indonesia sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa, yaitu komunikatif yang mencerminkan ciri khas pelajaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, pelajaran tidak bertitik tolak pada sistem bahasa, melainkan bertitik tolak pada bagaimana menggunakan bahasa secara baik dan benar sesuai dengan sistem bahasa itu. Dengan kata lain, pelajaran bahasa Indonesia haruslah lebih menekankan pada fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi daripada sistem bahasa Indonesia. Artinya, sistem bahasa Indonesia tidak dibahas secara terpisah,
tetapi diajarkan secara terpadu dengan kompetensi yang lainnya dalam pelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus mencerminkan keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa yang dipayungi dalam satu tema. Sekian dari saya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Isna. Ya, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Zakia. Kepada Saudari Zakia, saya persilakan. Saya Zakia Tomiskia akan menjelaskan mengenai hakikat pendekatan tematis. Hakikat pendekatan tematis adalah strategi pengembangan materi pembelajaran yang bertitik tolak dari sebuah tema. Hal ini dinyatakan menurut Depdiknas pada tahun 2006. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang mencakup komponen kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan, ketiga komponen tersebut di dalam bahan ajar dapat disampaikan secara terpadu melalui tema-tema yang dituangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dinyatakan oleh Bambang Kaswanti Purwanto pada tahun 2001. Kemudian konsep pembelajaran pendekatan tematis. Pembelajaran bahasa Indonesia dijalankan melalui pendekatan komunikatif, tematis, dan terpadu menurut Depdiknas pada tahun 2006. Pendekatan komunikatif mengisyaratkan agar pembelajar bahasa Indonesia diorientasikan pada penguasaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bukan pembekalan pengetahuan kebiasaan saja. Kemudian, pendekatan tematis menyarankan agar pembelajaran bahasa diikat oleh tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa, yang digunakan sebagai sarana berlatih membaca, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Kemudian ada landasan pembelajaran tematis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, yang kedua yaitu aliran konstruktivisme, dan yang ketiga yaitu aliran humanisme. Kemudian, baik, terima kasih disampaikan kepada Saudari Zakia. Demikian penjabaran dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.